Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Zana, kelas 2D dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang unit 5, yaitu pertumbuhan fisik. Secara garis besar, ada dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi yang berkaitan dengan perubahan pada diri individu, yaitu kata pertumbuhan dan kata perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Hal ini karena pertumbuhan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan perkembangan. Namun demikian, antara istilah pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan berdasarkan perubahan ukuran yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya manusia. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi, tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai irreversible, tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan bertambahnya waktu. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh. Jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat menentukan fungsinya. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian dan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik, jasmania maupun psikis rohaniah. Di samping itu, perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dari perubahan psikis dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Perubahan kualitatif tersebut sering disebut dengan perkembangan seperti perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui dan kekanak-kanakan menjadi dewasa dan sebagainya. Sedangkan perubahan kuantitatif sering disebut dengan pertumbuhan seperti perubahan gigi, berat badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja antara lain adalah yang pertama, sistem endokrin, yaitu bila sistem endokrin berfungsi normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Sebaliknya, bila remaja mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, maka akan menjadi seperti kerdil, sedangkan yang kelebihan hormon pertumbuhan akan menjadi terlalu besar. Ciri-ciri pertumbuhan fisik bagi remaja pria adalah mulai tumbuh jakun, suara lebih besar, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan organ kelamin, dan bahu melebar. Bagi remaja wanita, membesarnya payudara, pinggul, melebar, suara lebih nyaring, timbul jerawat, tumbuh rambut di ketiak, dan organ kelamin. Yang kedua adalah faktor keluarga, yaitu faktor keturunan atau heredity. Faktor keturunan antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Yang ketiga adalah faktor perubahan fisik remaja yang terjadi pada saat pubertas, merupakan pengaruh antara faktor genetik dan lingkungan. Berbagai faktor seperti nutrisi, sikap sosial, ukuran keluarga, dan olahraga dapat mempengaruhi proses pubertas. Pertumbuhan biologis pada masa remaja ini merupakan komponen universal yang tidak hanya memiliki implikasi biologis, namun juga perkembangan kognitif dan sosial. Perubahan biologis dapat berdampak langsung dan tidak langsung bagi perkembangan remaja, sedangkan perubahan hormonal selama masa ini berdampak pada dorongan seksual yang meningkat sehingga dituntut tanggung jawab untuk mengelolanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.